Info penting guys, jangan di skip. Baca juga judulnya. Mengapa berita tentang Tuhan Yesus yang disalib, mati dan bangkit selalu diserongkan? Karena iblis takut dihukum selama-lamanya di neraka. Simak ya, supaya tidak gagal paham. Biar saya jelaskan. Hal-hal seperti dia tidak disalib, dia diserupakan, dia bukan Tuhan, dia diangkat hidup-hidup ke surga tanpa disalib dan tanpa mengalami kematian, selalu dituduhkan dengan sangat gencar untuk menyesatkan. Kira-kira tahu nggak kenapa begitu getol polemikus-polemikus itu menarasikan tuduhan-tuduhan itu? Ini bukan soal siapa iman yang benar, Kristen atau iman sebelah, tapi ini soal bahwa iblis bapa segala dusta itu takut dihukum di neraka selama-lamanya. Itulah sebabnya setan itu bekerja keras untuk menyerongkan berita tentang Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Kalau begitu, apa relevansi Yesus mati dan bangkit dengan iblis dihukum di neraka selama-lamanya? Sebelum kita bahas itu, renungkan dulu satu hal ini terlebih dahulu. Apa urgensi atau apa untungnya bagi iblis menyesatkan manusia? Dengan segala cara dan kekuatan, iblis melakukan semua penyesatan itu. Jawabannya, karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesuslah yang membuat iblis terbukti bersalah dan diusir dari surga. Selanjutnya, orang percaya yang mengikuti teladan Yesus akan menjadi the next saksi yang membuktikan iblis bersalah dan layak dihukum selama-lamanya di neraka. Hal ini dikenal dengan istilah saksi atau corpus delicti. Waktu di kekekalan, iblis jatuh dalam dosa, yaitu dia mengingini sesuatu dalam hatinya, tetapi keinginan yang terlarang. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 kita baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Bayangkan, keinginannya adalah untuk menyamai yang maha tinggi. Tetapi Allah Bapa tahu isi hatinya pada waktu itu. Tuhan tidak bisa segera menghukum. Tuhan tidak bisa segera menghukum setan itu, karena harus dibuktikan dulu kesalahannya atau apa dosanya. Maka dibutuhkan saksi atau corpus delicti tadi. Lalu diadulah si setan itu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi sayang, Adam dan Hawa kalah. Kalau Adam menang, maka pada saat itu Adamlah yang menjadi saksi atau corpus delicti yang bisa segera langsung membuktikan iblis bersalah dan diusir dari surga. Tetapi Adam lebih memilih makan buah terlarang itu. Jadinya dia kalah dan iblislah yang menang. Nah, singkat cerita, Yesus datang ke dunia. Mulai dari pencobaan di padang gurun sampai Yesus mati dan bangkit, ternyata Yesus memenangkan pertandingan. Jadilah Yesus sebagai saksi pertama atau corpus delicti pertama. Sesuai Wahyu 1 ayat 5, disebut Yesus saksi yang setia. Loh, saksi siapa? Ya siapa lagi kalau bukan saksi Bapaknya? Yang membuat iblis terbukti bersalah dan tuduhan Bapaknya kepada iblis terbukti benar sesuai kitab Yesaya tadi. Maka kemenangan Yesus ini menjadi tolak ukur bagi dosa si iblis. Lalu iblis bisa diusir dari surga. Waktu itu sebelum Yesus mati dan bangkit, iblis dalam kitab Ayub masih punya akses di kerajaan surga, yaitu ketika iblis masih bisa menghadap Tuhan dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, di sini dia masih bisa beroleh akses masuk dalam kerajaan surga. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi dia bisa berkeliling surga maupun berkeliling bumi. Nah, dari ayat itu kita tahu dia masih punya akses masuk, keluar masuk surga. Tetapi beda cerita setelah Yesus mati dan bangkit. Bisa kita pastikan iblis sudah tidak punya akses masuk dalam kerajaan surga. Kok bisa? Begini, sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus pernah berkata seperti ini, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18, kita baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tentu ini bukan jatuh beneran, melainkan ini hanya penglihatan, dan sekaligus Yesus bernubuat bahwa nanti lewat mati dan bangkitnya Yesus, iblis akan terbukti bersalah dan Yesus benar. Lalu iblis tidak beroleh akses lagi masuk surga, diusir. Karena dia mengingini menyamai yang maha tinggi. Itu terbukti. Nah, jadi saya yakin sekarang ini iblis sudah tidak ada akses keluar masuk kerajaan surga. Dia berkelana di muka bumi saja. Nah, selanjutnya orang-orang percaya yang hidup meneladani Yesus akan menjadi the next saksi, the next corpus delicti, yang menjadi tolak ukur dan bukti bahwa iblis bersalah dan layak dihukum di neraka selama-lamanya. Kalau corpus delicti pertama, Yesus bisa mengusir setan dari surga, corpus delicti selanjutnya bisa menjebloskan iblis ke neraka. Kita lihat dulu dalilnya. Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami?
kepada mereka yang diam di bumi. Nah, tadi iblis sudah berkelana di bumi ya. Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Di situ dikatakan dibutuhkan sejumlah kuota yang mati martir, atau sejumlah corpus delicti yang mati, di mana para saksi ini, para corpus delicti ini meminta pembalasan terhadap mereka yang telah ditumpahkan darahnya. Sebagian sudah ada, hanya menunggu sebagian lagi. Tapi kita tidak tahu berapa banyak kekurangannya, hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya kuasa kegelapan sangat getol, ngotot dan bekerja keras untuk menyerongkan tentang Yesus dan mati dan bangkit, dan menyerongkan iman orang percaya, karena dia sangat ketakutan dihukum selama-lamanya di neraka. Jadi yang bisa dilakukan iblis saat ini adalah menunda waktunya dengan cara menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya kalau kita melihat apologet-apologet sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan polemikus-polemikus itu nyinyir, yang mencoba terus menerus menyerongkan iman Kristen, itu adalah kaki tangan iblis.